Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan yang kali ini adalah pertemuan yang kedua ya. Kalau minggu kemarin kita telah membahas yang namanya besaran pokok, besaran turunan, beserta alat-alat ukurnya yang sudah saya tunjukkan minggu kemarin. Nah, sekarang kita bahas tentang dimensi, kelanjutan dari besaran pokok kemarin ya. Nah, dimensi itu adalah bentuk penulisan suatu besaran menggunakan lambang besaran-besaran pokok. Nah, jadi masih ada kaitannya dengan materi yang kemarin. Ya, siapa yang masih ingat 7 besaran pokok kemarin? Nah, kalau diingat-ingat panjang sekali, maka dengan kata-kata yang lebih cantik tadi, papa mama waktu kuliah sudah juara dan bercahaya. Oke, kita tuliskan lagi di sini ya besaran pokoknya. Besaran pokoknya apa saja? Besaran pokok. Kemudian pasti di sini ingat satuan internasional. Ada satu tambahan di sini adalah dimensinya. Dimensi. Nah, oke, ini kita garis. Besaran pokok pertama adalah panjang. Ada yang masih ingat panjang memiliki satuan apa? Panjang satuannya meter. Oke. Nah, kalau kalian suka bahasa Inggris, panjang itu dalam bahasa Inggrisnya apa ya? Long. Betul, pinter banget. Long itu diberi simbol L. Nah, L-nya L besar, tapi diberi kurung siku. Ingat dalam penulisan dimensi ada kurung siku, lambangnya L besar. Yang kedua, selain ada panjang, tadi apa? Apa mama sekarang? Mama itu adalah massa. Massa dengan satuan internasional kilogram. Nah, massa dalam bahasa Inggrisnya apa ya? Massa. Mass ya, M-A-S-S kalau nggak salah. Nah, massa itu diberi simbol M. Oke. Kemudian panjang masa waktu. Waktu satuan internasional skor. Waktu itu dalam bahasa Inggris yaitu T alias time. Timu dalam bahasa Cikarangnya ya. Oke, panjang masa waktu kuat arus listrik. Kuat arus listrik dengan satuan ampere. Nah, diberi dimensi apa? I ya, kuat arus listrik itu satuannya ampere, dimensinya I. Nah, nggak muat ya sebelahnya sini. Oke. Besaran pokok, kemudian satuan internasionalnya dan dimensinya. Oke, kita tarik garis lagi. Nah, harus kita ingat-ingat di sini. Besaran pokok tadi sudah pada kuat arus listrik suhu. Suhu satuan internasionalnya adalah Kelvin, memiliki dimensi theta. Nah, ingat selalu diberi kurung siku ya. Suhu, kemudian jumlah zat satuannya mol dengan dimensi n, dan satu lagi. Nah, satu lagi apa? Intensitas cahaya. Intensitas cahaya dengan satuan candela J ya. Nah, ini besaran dan dimensinya. Nah, dimensi ini digunakan untuk apa? Dimensi ini digunakan untuk apakah suatu besaran itu sudah sesuai atau apakah besaran itu memiliki satuan yang sama. Misal, untuk dimensi, contoh misalnya, tentukan dimensi dari volume balok. Apa dimensi dari volume balok? Nah, yang penting kita ingat rumus pada volume balok. Volume balok sama dengan, ada yang ingat dalam matematika volume balok? Aduh, saya juga lupa. Volume balok itu dapat ditentukan dengan apa? Panjang kali
lebar kali tinggi. Nah, ingat, satuannya apa? Panjang. Panjang berarti kita lihat pada satuan internasionalnya adalah meter kan? Oke, kita masukkan di sini meter dikali lebar. Lebar itu masih dalam satuan panjang bukan? Berapa lebarnya kelas ini? Berapa lebarnya ruangan ini? Berarti kan satuannya masih tetap berapa meter ya yang ditanyakan. Oke, kita masukkan di sini meter juga. Kemudian dikali lagi tinggi. Berapa tinggi tiang bendera? Pasti satuannya juga meter. Oke, jadi kita masukkan di sini meter. Sehingga dengan demikian meter kali meter kali meter menjadi meter pangkat 3. Ini satuan volume balok. Nah, dari satuan ini bisa kita lihat dimensinya apa? Oke, meter berarti dia meter memiliki dimensi L. Nah, sehingga dimensi dari ini adalah L dikali dengan L dikali dengan L. Jadi apa dimensinya? Ya, L pangkat 3. Sama atau satuannya juga meter pangkat 3, kemudian memiliki dimensi L pangkat 3. Kayak contoh berikutnya, misal, apakah besaran volume balok dengan volume kubus sama? Pastinya sama. Yang namanya volume itu pasti memiliki volume satuan meter kubik. Volume balok, volume kubus, volume yang lain pasti satuan internasionalnya berupa meter kubik. Kayak contoh misalnya, contoh yang berbeda. Misalnya kecepatan. Kecepatan itu memiliki dimensi apa? Kita lihat dulu kecepatan, dia memiliki rumus jarak dibagi dengan waktu. Oke, kita ingat di sini. Jarak, berapa jarak rumah ke sekolah misalnya? Jarak rumah ke sekolah berarti diukur dengan satuan meter kan? Berarti dia memiliki dimensi M. Satuannya meter dulu nih, dibagi dengan T, waktu. Waktu itu berarti satuan internasionalnya sekon. Nah, ini dipasang di sini sekon. Nah, jadi yang namanya kecepatan itu memiliki satuan meter per sekon. Nah, bagaimana dengan dimensinya? Nah, di sini kita lihat dimensinya ya. Dimensi dari meter, dimensi dari meter adalah L. Nah, di sini kita kasih kurung siku L. Sedangkan S-nya sekon dia memiliki dimensi time T ya. Oke, pasang di sini T. Nah, penulisan ini kan tidak boleh dalam konsep fisika. L per T itu tidak boleh, maka T ini dinaikkan ke atas sehingga L kali T. Nah, ingat, kalau tidak dituliskan pangkatnya 1 karena dia berpangkat negatif, maka di sini kasih tanda negatif. Pangkat 1 positif dinaikkan jadi pangkatnya negatif sehingga LT pangkat min 1. Nah, ini untuk dimensi kecepatan. Contoh yang lain, misalnya dimensi percepatan. Percepatan itu memiliki rumus apa? A sama dengan kecepatan dibagi dengan waktu. Nah, ini kalau kita ingat tadi, yang namanya kecepatan memiliki satuan internasionalnya, kecepatan itu meter per sekon, berarti meter per sekon dibagi dengan sekon. Nah, sehingga meter per sekon kuadrat. Nah, dimensinya gimana? Nah, dilihat di sini. Dimensi dari percepatan, meter tadi memiliki dimensi L. Sekon memiliki dimensi T. Nah, ini kuadrat, pasang di sini kuadrat. Nah, gimana ini? T-nya kan awalnya di bawah berpangkat positif, kemudian dinaikkan ke atas menjadi pangkat negatif sehingga L kemudian T pangkat minus 2. Oke, untuk latihan, nah silakan ini setarakan atau tentukan dimensi berikut ya. Tentukan dimensi berikut. Yang
dimensi dari momentum. Nah, ingat, momentum memiliki dimensi apa? Berarti kalian harus tahu rumus momentum beserta satuannya. Yang kedua, tentukan dimensi dari gaya. Nah, tentunya gaya juga kamu harus tahu rumus dan satuannya. C, tentukan dimensi dari daya. Ingat, gaya dengan daya berbeda ya. Oke, cukup sampai di sini. Apabila masih ada yang belum jelas, boleh ditanya.